Selamat malam, Dokter Hadi. Ya, selamat malam, saudara. Yang ini nih, yang ganteng, Dokter Gegen. Terima kasih, Dok. Mas Gegen ya, panggilannya Pak Gegen. Terima kasih, Dok, waktunya. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena selama ini kami mewawancarai dan narasumbernya mencoba selama ini teman sejawat, Dok. Nah, karena ini dunia pelayanan kesehatan itu berkesinambungan dan kita tidak terlepas dari antar disiplin, ya. Jadi kita tentu suatu kehormatan saya sebagai perawat dan di YouTube kami Nescafe mengundang dokter sebagai narasumber yang saya lihat memang dokter ini sangat merakyat, Dok. Sangat low profile saya lihat. Kemudian saya lihat bisa berdiskusi masuk dalam satu tatanan di mana dokter ada. Jadi saya lihat dokter tidak melihat satu kepentingan atau kasta ketika dokter berbicara soal kepentingan bagi orang banyak, terutama dalam dunia kesehatan, karena dokter sendiri saat ini menyandang gelar seorang dokter. Kita tahu semua bahwa dokter saat ini banyak dibutuhkan, baik dokter dan tenaga kesehatan selain perawat juga, Dok. Baik, dokter, malam ini saya ada beberapa pertanyaan, Dok, sebelum pada substansi nanti pokok mengenai karir dokter, mengenai apa sih sebetulnya dokter kok sekarang bisa berkecimpung di dunia medis, kemudian sekarang menjadi sekretaris di cabang Tangsel, dan saya lihat beberapa organisasi dokter juga aktif, sungguh luar biasa. Satu hal saya akan tanya, sebetulnya dokter kok bisa sampai tertarik sebagai seorang dokter? Kan banyak mungkin peluang-peluang pekerjaan yang memang bisa dikategorikan pekerjaan selain dokter. Gimana, Dok, menurut dokter? Terima kasih. Shalom, Mas Gegen. Shalom. Di saudara saya ini kita pernah berbicara ya, mulai dari kuliah, sama-sama magister hukum kesehatan, bahkan yang lebih maju. Saya senang sekali Mas Gegen dengan teman-teman itu jauh lebih maju dari langkah saya ya. Tapi pada prinsipnya kita lebih banyak dikoridori akan pembelaan teman-teman. Di samping karir kita yang memang masing-masing sudah pada tracknya masing-masing. Gegen, saya boleh berbangga sedikit ya, atau ini disebut ria, terserah lah ya. Saya masuk ke Fakultas Kedokteran Atmajaya, mungkin Mas Gegen juga di keperawatannya, itu tahun 87. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa saya tertarik menjadi seorang dokter, karena mohon izin flashback ya sedikit, tahun 81, ayah saya itu anfal, Mas Gegen. Nah itu padahal nggak jauh-jauh amat rumah saya, itu di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Ya, waktu itu sebetulnya saya ingin terbang kemana-mana melalui profesi saya sebagai pilot. Tapi karena perlu diketahui dari kecil sampai saya SMA kelas 2, itu listrik baru ada di daerah Kosambi ini setelah Bandara Soekarno-Hatta itu dibuat. Nah, Bandara Soekarno-Hatta itu mulai dicanangkan tahun 81, ayah saya meninggal. Kenapa meninggal? Karena mungkin saya tidak tahu persis diagnosanya, kemungkinan waktu itu pecah pembuluh darah. Nah, dia anfal jam 3 siang, itu ambil mobil mesti putar ke arah Tangerang pintu air 10 sampai ke Jakarta ya, Jakarta Barat. Jadi kalau mau ambil lagi, ayah saya itu putar lagi jauh banget, dan itu jalanannya belum beton boro-boro ya, aspal pun belum, hanya batu polar ya, disusun-susun.
Nah, dari situlah keterlambatan itu terjadi. Jadi kalau jam 3 itu saya mulai cari dia anfal, cari mobil, dibawa dengan mobil biasa sampai ke waktu itu, mohon maaf saya sebut saja rumah sakit yang cukup terkenal, yang swasta itu di Sumber Waras, saya sebut aja, karena tidak ada pilihan lain. Yang satunya lagi di Yang Seng-I itu Usada ya. Nah, disitulah keterlambatan terjadi. Itulah motivasi saya. Berarti di sini butuh seorang dokter. Karena di daerah saya itu dulu puskesmas baru ada satu ya, tapi itu pun terpelosok sekali tempatnya dan dokter tidak ada sebetulnya. Yang ya mereka datang tuh, mohon maaf mungkin karena di Sambi hanya seminggu itu 2 kali kalau nggak salah. Yang lainnya perawat atau bidan. Bukannya saya tidak mengatakan tidak percaya, tetapi jujur sangat sulit sekali. Baru setelah saya jadi dokter, baru banyak orang yang mengikuti. Sebetulnya ada satu kakak kelas saya 10 tahun bedanya, tapi dia tinggal di Jakarta walaupun asal-muasalnya dari kampung saya. Itu aja Mas Gegen motivasinya. Oh, jadi ada testimoninya dok ya, testimoni kenapa Dokter Hadi tergugah untuk menjadi. Memang kebanyakan orang ketika menjadi suatu profesi itu ada latar belakang termasuk dokter ya. Nah, apa hambatan-hambatan dok selama dokter dinyatakan sebagai seorang dokter yang terus kemudian sudah boleh berpraktek, bekerja, kira-kira apa menurut dokter hambatan yang mulai kecil sampai terberat? Tentu ada dok ya. Ada. Jadi gini Mas Gegen, saya selesai dokter itu cukup lama ya, karena pada zamannya saya swasta itu mesti menghadapi ujian di universitas negeri. Saya ke ujung pandang. Itu ngantrinya juga hampir 1 tahun lebih. Ujiannya juga cukup lama, nggak seperti sekarang anak-anak sekarang. Nah setelah itu saya nggak praktek dulu, saya mengikuti dengan puskesmas ya. Dari situ 4 tahun saya dipanggil untuk PTT di Pandeglang. Saya balik lagi ke daerah kampung saya di Dadap itu, dan saya masih ya boleh dibilang hanya 2 dokter yang berpraktek di sana, kakak kelas saya dengan saya sendiri. Nah disitulah saya nggak tahu ya, Tuhan itu memberikan rezeki yang begitu hebat, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk pertemanan. Bagi yang ini saya pesankan penting buat teman-teman, walaupun juga perawat juga sangat penting dimanapun, bahwa masyarakat itu adalah butuh kita. Kita ini dianggap orang yang sudah sangat mengerti semuanya, makanya kalau dokter, perawat itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya, saya nggak tahu istilah bahasa Latinnya apa, itu adalah guru. Ya, nah saking saya disebut guru, saya menempatkan posisi yang paling tertinggi. Kenapa? Karena saya mengikuti kegiatan masyarakat. Saya membagi, waktu itu belum ada handphone loh ya, saya membagi nomor telepon rumah. Nah, iseng-iseng saya bagikan terus, Pak. Kalau Bapak sakit atau apa, siapa tahu saya bisa membantu. Teleponlah di nomor klinik saya, ini nomor rumah saya. Nah, itu kepada siapa? Organisasi yang saya masukin itu ada 2. Apa Pak Gegen? Organisasi kemasyarakatan di bawah Polri, yang disebut Bantuan Koordinasi Sistem Komunikasi atau Bankom ya, dan Bantuan Koordinasi Wilayah yaitu Kodim ya, di teritorialnya Koramil ya. Itu saya masukin semua. Ternyata seorang kesehatan, saya punya teman perawat juga di Tangerang, itu mendapat tempat yang begitu terhormat sekali. Makanya bangga Mas Gegen jadi perawat. Bahkan ini kok aneh ya, dokter mau campur, saya diberikan seragam kehormatan, ya cuman nggak boleh dipakai di mana-mana ya, pada waktu acara aja. Kalau dipakai di mana-mana saya bisa ditangkap. Saya diberikan surat
pas ya, Mas Gigen. Itu semua, dan itu kita sangat dihormati loh, Mas Gigen. Nah, disitulah saya kenapa polisi, tentara itu di daerah teritorial ini juga ikut menjaga. Jadi ketika dia terjadi, saya punya pengalaman satu aja nih, Mas Gigen. Ada jam 3 pagi, itu tentara laporan sama saya, Pak Dokter, bisa nggak ke pabrik? Loh, buat apa? Nggak taunya tangan daripada pekerja, karena dia dipanggil ya sebagai orang yang otoritas wilayah, karena takut ada apa-apa. Nah, itu masuk tangannya karena mungkin kecelakaan kerja ya, masuk, kejepit Mas Gigen, nggak ada yang berani bisa buka. Orangnya udah pingsan. Nah, akhirnya saya terangkan gitu, saya ke sana, saya ayo sama-sama kita buka, saya udah siapin perban ya, pokoknya saya suntik ya. Mungkin saya mohon maaf sebagai dokter umum tidak tepat menyuntik pada anestesi yang sempurna, tapi lokal saya suntik untuk membantu dan buru-buru saya bebat ya. Yang penting saya waktu itu bawa oksigen kecil, kita bawa infusan juga. Lah persoalannya nggak ada mobilnya, pakai mobil saya lagi. Aduh, sampai di Atma Jaya karena terdekat kan kampus kita, nggak ada uang lagi tuh si Pak yang jaga pabriknya. Terpaksa saya keluarkan uang juga. Ya saya udah nggak berpikir, yang pentingnya orang jangan sampai saya nggak mau meninggal di depan muka saya. Harus cepat ditangani. Besoknya puji Tuhan, apa yang terjadi? Nah ini keajaiban, si bos yang datang, nggak tahunya tuh 300 orang karyawan, waktu dulu kan belum ada BPJS, dikasihkan ke saya. Pak Dokter, saya ingin karyawan saya dirawat ya, tapi saya ada permintaan Pak. Apa Pak? Sediakan mobil jelek aja, yang penting masih bisa jalan. Syukur-syukur kalau mobil saya masih ada. Kalau mobil saya lagi nggak ada dipakai, ini kalau terjadi kayak gini tengah malam gimana? Akhirnya besoknya disediakan mobil. Nah itu. Dan satu lagi, sopir Pak, saya bilang nggak mungkin saya nyopirin terus. Tapi saya itulah berbuah manis, sehingga dia banyak orang yang datang ke saya. Iya, amin. Tapi sebetulnya kalau cerita dokter Hadi ini seolah-olah cerita di pelosok ya, yang memang ini sebetulnya nggak pelosok loh Pak. Iya betul. Pak. Ya artinya gini, saya jadi teringat yang orang-orang yang zaman dulu yang namanya puskesmas pembantu, kan sangat terbatas Dok. Ketika di situ ada satu perawat puskesmas pembantu itu di pelosok yang memang multifungsi. Nah ini ya mudah-mudahan sekarang sih tidak terjadi Dok, karena memang sekarang mudah-mudahan Pak, akses infrastruktur sudah mulai bagus, saya kira juga banyak, kemudian sudah merata, dan ini menjadi sebetulnya amanat undang-undang juga kalau kita bicara soal pemerataan pembangunan Dok ya. Distribusi. Jadi ini kan bagaimana sektor kesehatan dan sektor yang lain harus bersambungan. Ya istilahnya begini Dok, istilah kalau negara kuat, rakyatnya nggak sehat juga agak susah. Ya betul. Balikan begitu juga ya. Jadi ini memang istilahnya kalau Latin itu in sana in corpore sano Dok ya kalau misalnya. Betul.